Halo pemirsa, kami kali ini masih dalam channel Cerita Nusantara Dunia akan mengupas kisah Mahabharata tentang Pandawa 5. Tapi sebelum pemirsa mendengarkan dan menyaksikan video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan dengarkan tentang kisah Pandawa 5. Pandawa merupakan istilah dalam bahasa Sangsekerta yang secara harfiah berarti anak pandu, yaitu seorang raja Hastinapura dalam Wiracarita Mahabharata. Para Pandawa terdiri dari 5 orang, di antaranya yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Dan para Kurawa yaitu para putra Dhritarashtra dan saudara Pandu. Dalam Mahabharata, kelima Pandawa tersebut menikah dengan Draupadi yang diperebutkan dalam sebuah sayembara di kerajaan Pancala, dan masing-masing anggota Pandawa memiliki seorang putra darinya. Para Pandawa merupakan tokoh utama dalam bagian penting dari Wiracarita Mahabharata, yaitu pertempuran besar di daratan Kurukshetra, pertempuran para Pandawa melawan para Kurawa beserta sekutu-sekutu mereka. Kisah tersebut menjadi kisah penting dalam Wiracarita Mahabharata selain kisah Pandawa dan Kurawa. Pandawa merupakan penjelmaan atau penitisan dari dewa tertentu, dan setiap anggota Pandawa memiliki nama lain yang merujuk kepada karakteristik masing-masing. Bima yang memiliki nama lain Urekodara adalah perut serigala karena ia diceritakan sebagai orang yang gemar makan. Para Pandawa terdiri dari 5 orang pangeran. 3 diantaranya yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna merupakan putra kandung Kunti. Sedangkan yang lainnya yaitu Nakula dan Sadewa merupakan putra kandung Badri. Tetapi ayah mereka sama, yaitu bernama Pandu. Yang pertama adalah Yudhistira. Yudhistira merupakan saudara para Pandawa yang paling tua. Ia merupakan penjelmaan dari Dewa Yama dan lahir dari Kunti. Sifatnya sangat bijaksana, tidak pernah memiliki musuh, dan hampir tidak pernah berdusta seumur hidupnya. Memiliki moral yang sangat tinggi dan suka memaafkan serta suka mengampuni musuh yang sudah menyerah. Yudhistira memiliki julukan. Yang pertama, Dharmasuta atau putra Dharma. Yang kedua, Ajasatru atau yang tidak memiliki musuh. Dan yang terakhir yaitu Bharata atau keturunan Maharaja Bharata. Ia menjadi seorang Maharaja dunia setelah Perang Akbar di Kurukshetra berakhir dan mengadakan upacara Aswamedha demi menyatukan kerajaan-kerajaan India kuno agar berada di bawah pengaruhnya. Setelah tidak menjadi raja, Yudhistira melakukan perjalanan suci ke Gunung Himalaya bersama dengan saudara-saudaranya yang lain
sebagai tujuan akhir kehidupan mereka setelah menempuh perjalanan yang panjang. Yang kedua yaitu Bima. Bima merupakan putra kedua dari Kunti dengan Pandu. Nama Bima dalam bahasa Sangsekerta memiliki arti mengerikan. Ia merupakan penjelmaan dari Dewa Bayu, sehingga memiliki nama julukan Bayu Suta. Bima sangat kuat, lengannya panjang, tubuhnya tinggi, dan berwajah paling sangar di antara saudara-saudaranya. Meskipun demikian, ia memiliki hati yang sangat baik, pandai memainkan senjata gada. Senjata gadanya bernama rujak pala dan pandai memasak. Bima juga gemar makan sehingga dijuluki Urai Kodara. Kemahirannya dalam berperang sangat dibutuhkan oleh para Pandawa agar mereka mampu memperoleh kemenangan dalam pertempuran akbar di Kurukshetra. Ia memiliki seorang putra dari ras raksasa bernama Gatotkaca. Turut serta membantu ayahnya berperang, akan tetapi Bima gugur. Akhirnya Bima memenangkan peperangan dan menyerahkan tahta kepada kakaknya Yudhistira. Menjelang akhir hidupnya, ia melakukan perjalanan suci bersama para Pandawa ke Gunung Himalaya. Yang ketiga yaitu Arjuna. Arjuna merupakan putra bungsu dari Kunti dengan Pandu. Namanya memiliki arti yang bersinar atau yang bercahaya. Ia merupakan penjelmaan dari Indra, sang dewa perang. Arjuna memiliki kemahiran dalam ilmu memanah dan dianggap sebagai kesatria terbaik oleh Drona. Kemahirannya dalam ilmu peperangan menjadikannya sebagai tumpuan para Pandawa agar mampu memperoleh kemenangan saat pertempuran akbar di Kurukshetra. Arjuna memiliki banyak nama panggilan. Yang pertama yaitu Dananjaya atau perebut kekayaan, karena ia berhasil mengumpulkan upeti saat upacara Raja Surya yang diselenggarakan Yudhistira. Lalu Kirti, yang berarti yang bermahkota indah, karena ia diberi mahkota indah oleh Dewa Indra saat berada di surga. Lalu Partha atau putra Kunti, karena ia merupakan putra Partha alias Kunti. Dalam pertempuran di Kurukshetra, ia berhasil memperoleh kemenangan dan Yudhistira diangkat sebagai raja. Setelah Yudhistira mangkat, ia melakukan perjalanan suci ke Gunung Himalaya bersama para Pandawa dan melepaskan segala kehidupan duniawi. Di sana dia meninggal dalam perjalanan. Lalu ada Nakula. Nakula merupakan salah satu putra kembar pasangan Madri dan Pandu. Ia merupakan penjelmaan dewa kembar bernama Aswin, dewa pengobatan. Saudara kembarnya bernama Sadewa, yang lebih kecil darinya, dan merupakan penjelmaan Aswin juga. Setelah kedua orang tuanya meninggal, dia bersama adiknya diasuh oleh Kunti, istri Pandu yang lain. Nakula pandai memainkan senjata pedang.
Draupadi berkata bahwa Nakula merupakan pria yang paling tampan di dunia dan merupakan seorang kesatria berpedang yang tangguh. Ia sangat giat bekerja dan senang melayani kakak-kakaknya. Dalam masa pengasingan di hutan, Nakula dan 3 Pandawa yang lainnya sempat meninggal karena meminum racun. Tetapi ia hidup kembali atas permohonan Yudhistira. Dalam penyamaran di kerajaan Matsya yang dipimpin oleh Raja Wirata, ia berperan sebagai pengasuh kuda. Lalu ada Sadewa. Sadewa merupakan salah satu putra kembar pasangan Madri dan Pandu. Ia merupakan penjelmaan dewa kembar bernama Aswin, dewa pengobatan. Saudara kembarnya bernama Nakula yang lebih besar darinya dan merupakan penjelmaan dewa Aswin juga. Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia bersama kakaknya diasuh oleh Kunti, istri Pandu yang lainnya. Sadewa adalah orang yang sangat rajin dan bijaksana. Sadewa juga merupakan seorang yang ahli dalam ilmu astronomi. Yudhistira pernah berkata bahwa Sadewa merupakan pria yang bijaksana, setara dengan Wrehaspati, guru para dewa. Ia giat bekerja dan senang melayani kakak-kakaknya. Dalam penyamaran di kerajaan Matsya yang dipimpin oleh Raja Wirata, ia berperan sebagai pengembala sapi. Menjelang akhir hidupnya, ia mengikuti perjalanan suci ke Gunung Himalaya bersama kakak-kakaknya. Dalam kitab Adiparwa berbahasa Sangsekerta yang diterjemahkan Kisari Mohan Ganguli, dikisahkan bahwa Pandu dari Hastinapura telah membunuh seorang resi bernama Kindama saat sang resi sedang bersenggama. Menjelang kematiannya, sang resi mengutuk agar Pandu mati saat melakukan hubungan seksual. Pada waktu itu, Pandu merupakan seorang raja yang belum dikaruniai keturunan. Kutukan dari sang resi telah memupus semangatnya untuk melanjutkan jabatan sebagai raja. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhalwat dan menyerahkan tahta kerajaan Kuru kepada kakaknya yang tidak dapat melihat, Dhritarashtra, dengan ditemani 2 istrinya yang bernama Kunti dan Madri. Pandu memutuskan untuk hidup sederhana di tengah hutan. Di sana, Kunti membeberkan rahasia bahwa ia telah diajarkan sebuah mantra oleh Resi Durwasa yang berguna untuk memanggil dewa serta memperoleh keturunan dari dewa tersebut. Atas anjuran Pandu, Kunti memanggil dewa Yama, Bayu, dan Indra agar bersikap adil terhadap istri keduanya. Pandu menyuruh agar Kunti mengajarkan mantra tersebut kepada Madri. Madri pun memanggil Aswin kembar. Dari pemanggilan dewa tersebut, Pandu dikaruniai 5 putra. Urutan kelahiran putra Pandu dimulai dari yang paling sulung, yaitu Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, dan Sadewa. Pada suatu hari, Pandu tidak mampu lagi menahan hasratnya untuk bercinta dengan Madri, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Madri memutuskan untuk melakukan sati
atau melompat ke dalam api kremasi dan menitipkan kedua putranya kepada Kunti. Kemudian Kunti bersama 5 putra Pandu kembali ke istana Hastinapura untuk tinggal bersama anggota dinasti Kuru, yaitu keluarga besar Pandu, Bhisma, Dhritarashtra, Widuri, dan Krepa. Dhritarashtra dan Gandri memiliki 100 putra yang disebut Kurawa, yang sulung bernama Duryodhana, dan seorang putri bernama Dursala. Baik 5 Pandawa dan sepupu-sepupunya tinggal bersama dalam suatu istana. Di antara 5 Pandawa, Bima selalu tidak akur dengan para Kurawa, terutama Duryodhana. Dan Duryodhana pun menganggap Bima sebagai musuh abadinya. Dalam akhir Sambawa Parwa diceritakan bahwa Dhritarashtra merasa gelisah dan tidak senang sebab para Pandawa, terutama Bima dan Arjuna, selalu tampil menunjukkan kehebatan melebihi para Kurawa. Dalam bagian Jatu Griha Parwa, kitab Adiparwa dikisahkan bahwa Duryodhana bersekongkol dengan Sangkuni, pamannya dari pihak ibu, untuk menyingkirkan para Pandawa dan mengajak Dhritarashtra untuk mewujudkan rencana tersebut. Rencana dilaksanakan bertepatan dengan masa perayaan untuk memuja Siwa yang diselenggarakan penduduk Waranawata. Atas anjuran dari Dhritarashtra, maka Pandawa dan Kunti berangkat menuju ke sana, lalu tinggal di sebuah istana yang dibangun oleh Purocana, orang suruhan Duryodhana. Istana tersebut direncanakan bakal dibakar oleh Purocana saat Pandawa dan ibu mereka mulai nyaman tinggal di sana. Namun sesuatu yang sudah direncanakan Duryodhana dibocorkan oleh Widura, yang merupakan paman dari Pandawa. Sebelum berangkat ke Waranawata, Widuri mewanti-wanti Yudhishthira, lalu mengirimkan penggali terowongan yang bekerja secara rahasia ketika Pandawa telah tiba di Waranawata. Para Pandawa tinggal di Waranawata dalam waktu yang cukup lama, dan Purocana menunggu saat yang tepat untuk membakar istana kediaman Pandawa. Sebelum Purocana melaksanakan rencananya, Kunti mengadakan pesta bagi Purocana dan penjaga dengan tujuan untuk membuat mereka mabuk. Kemudian Pandawa membakar istana tersebut dari dalam, lalu pergi melalui terowongan yang sudah dibuat oleh orang suruhan Widura. Terowongan itu membawa mereka ke tepi Sungai Gangga. Dengan diantarkan pesuruh Widura, para Pandawa dan ibu mereka menyeberangi sungai lalu mengembara di hutan. Di tengah hutan, para Pandawa dan ibu mereka hidup bersama para resi dan memperoleh wawasan dari mereka. Dari informasi para resi, para Pandawa mengetahui akan diadakan sayembara di kerajaan Pancala dengan syarat barang siapa yang dapat membidik sasaran dengan tepat boleh menikahi putri Raja Pancala atau Drupada yang bernama Pancali atau Draupadi. Arjuna pun mengikuti sayembara tersebut dan berhasil memenangkannya.
Pandawa pulang ke pondok kediaman mereka dengan membawa serta Draupadi. Sesampainya di sana, mereka datang menghadap Kunti dan mengatakan bahwa mereka membawa biksa atau sedekah hasil meminta-minta. Kunti menyuruh agar mereka membagi rata biksa yang telah diperoleh. Namun ia terkejut ketika tahu bahwa putra-putranya tidak hanya membawa hasil meminta-minta saja, tetapi juga seorang wanita. Kunti tidak mau berdusta, maka Draupadi pun menjadi istri 5 Pandawa. 5 Pandawa bersepakat bahwa mereka akan menjadi suami Draupadi secara bergiliran dengan jangka waktu 1 tahun untuk 1 Pandawa. Hukuman bagi yang melanggar perjanjian tersebut adalah pengasingan selama 1 tahun. Setelah Pandawa mendapatkan Draupadi, Pandawa kembali ke Hastinapura. Agar tidak terjadi pertempuran sengit, kerajaan Kuru dibagi menjadi 2 untuk dibagi kepada Pandawa dan Kurawa. Kurawa memerintahkan kerajaan Kuru induk atau pusat dengan ibu kota Hastinapura, sementara Pandawa memerintah kerajaan Kuru Janggala dengan ibu kota Indraprastra. Baik di Hastinapura maupun Indraprastha memiliki istana megah, dan di sanalah Duryodhana tercebur ke dalam kolam yang ia kira sebagai lantai, sehingga dirinya menjadi bahan ejekan bagi Pandawa. Hal tersebut membuatnya bertambah marah kepada para Pandawa. Kekayaan dan kerajaan Yudhishthira, Duryodhana mengundang Yudhishthira untuk bermain dadu. Yudhishthira yang gemar bermain dadu tidak menolak undangan tersebut dan bersedia datang ke Hastinapura. Pada saat permainan dadu, Duryodhana diwakili oleh Sangkuni sebagai bandar dadu yang memiliki kesaktian untuk mengendalikan angka dadu yang ia kehendaki. Pada mulanya mereka bertaruh akan harta dan senjata, tetapi lambat laun taruhan terus meningkat menjadi kerajaan, hingga akhirnya Yudhishthira mempertaruhkan adik-adiknya, termasuk dirinya sendiri. Saat Yudhishthira tidak memiliki apa-apa lagi, atas hasutan Duryodhana dan Sangkuni, ia mempertaruhkan Draupadi. Seperti sebelumnya, Yudhishthira pun kalah. Pakaian Draupadi ditarik oleh Dursasana, adik Duryodhana, karena ia sudah menjadi harta Duryodhana sejak Yudhishthira kalah bermain dadu. Tetapi usaha tersebut tidak berhasil berkat pertolongan gaib dari Kresna. Melihat istrinya dihina, Bima bersumpah akan membunuh Dursasana dan meminum darahnya kelak. Setelah mengucapkan sumpah tersebut, pertanda alam yang muncul buruk di Hastinapura. Dhritarashtra merasa bahwa malapetaka akan menimpa keturunannya, sehingga ia mengembalikan segala harta Yudhishthira yang dijadikan taruhan. Duryodhana yang merasa kecewa akhirnya membujuk Dhritarashtra untuk mengizinkannya menyelenggarakan permainan dadu yang kedua kalinya. Kali ini siapa yang kalah harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Setelah itu hidup dalam masa penyamaran selama 1 tahun. Dan setelah itu berhak kembali lagi ke kerajaannya.
Untuk yang kedua kalinya, Yudhistira mengikuti permainan tersebut dan sekali lagi ia kalah. Maka Pandawa terpaksa meninggalkan kerajaan mereka selama 12 tahun dan hidup dalam masa penyamaran selama 1 tahun. Setelah meninggalkan kerajaan selama 12 tahun, Pandawa pun pergi ke kerajaan Matsya yang dipimpin Raja Wirata selama 1 tahun untuk menyamar. Di sana Yudhistira menyamar sebagai sanyasin bernama Kangka, Bima sebagai juru masak istana bernama Balawa, Arjuna sebagai penari bernama Wrehanala, Nakula sebagai pengembala kuda bernama Grantika, Sadewa sebagai pengembala sapi bernama Tantipala, dan Draupadi sebagai pelayan bernama Malini. Setelah masa pengasingan habis dan sesuai dengan perjanjian yang sah, Pandawa berhak untuk mengambil alih kembali kerajaan yang dipimpin Duryodhana. Namun Duryodhana tidak mau menyerahkan kerajaan kepada Pandawa. Misi damai dilakukan oleh Kresna, tetapi berkali-kali gagal. Akhirnya pertempuran tidak dapat dielakkan lagi. Pertempuran besar di Kurukshetra, atau lebih dikenal dengan istilah, merupakan pertempuran sengit yang berlangsung selama 18 hari. Pihak Pandawa maupun pihak Kurawa sama-sama memiliki kesatria-kesatria besar dan angkatan perang yang kuat. Pasukan kedua belah pihak hampir gugur semuanya, dan kemenangan berada di pihak Pandawa karena mereka berhasil bertahan hidup dari pertempuran sengit tersebut. Semua Kurawa gugur di tangan mereka, kecuali Yuyutsu, satu-satunya Kurawa yang memiliki Pandawa saat sebelum pertempuran berlangsung. Dalam Prasta Nikaparwa dikisahkan bahwa setelah Kresna wafat, biasa menyarankan para Pandawa agar meninggalkan kehidupan duniawi dan hidup sebagai pertapa atau sanyasin. Sebelum meninggalkan kerajaan, Yudhistira menyerahkan tahta kerajaan Kuru kepada Parikesit, cucu Arjuna. Sementara Indraprastha dipimpin oleh Bajra dari bangsa Yadawa. Setelah menyelesaikan urusan di kerajaannya, para Pandawa beserta Draupadi melakukan perjalanan mengelilingi tempat-tempat suci di Bharatawarsha atau India kuno dengan tujuan akhir di Gunung Himalaya. Sebelum sampai ke puncak, satu persatu dari mereka meninggal dalam perjalanan. Hanya Yudhistira yang masih bertahan hidup dan didampingi oleh seekor anjing yang setia. Sesampainya di puncak, Yudhistira dijemput oleh Dewa Indra yang menaiki kereta kencana. Sang dewa mengajak Yudhistira ke surga, tetapi anjing yang menemani perjalanannya dilarang untuk ikut. Yudhistira pun menolak untuk mencapai ke surga jika harus meninggalkan anjingnya. Karena sikap tulus yang ditunjukkan oleh Yudhistira, maka anjing tersebut menampakkan wujud aslinya, yaitu Dewa Dharma. Dewa Dharma berkata bahwa Yudhistira telah melewati ujian yang diberikan kepadanya dengan tenang
dan ia berhak berada di surga. Sesampainya di surga, Yudhistira terkejut karena ia tidak melihat saudara-saudaranya. Sebaliknya, ia melihat Duryodhana beserta sekutunya di dalam surga. Dewa Indra berkata bahwa saudara-saudara Yudhistira berada di neraka. Mendengar hal tersebut, Yudhistira lebih memilih tinggal di neraka bersama saudara-saudaranya daripada tinggal di surga. Pada saat itu, pemandangan tiba-tiba berubah. Dewa Indra pun berkata bahwa hal tersebut merupakan salah satu ujian yang diberikan kepadanya, dan sebenarnya saudara Yudhistira telah berada di surga. Akhirnya Yudhistira pun berkumpul bersama para saudaranya di surga. Demikianlah kisah 5 Pandawa ini yang dapat kami ceritakan kepada rekan-rekan semua. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah di atas tersebut.